warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang dewek yang hormati, dindat yang tercinta, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Sunarwiran LC, alhamdulillah beliau kembali menemani pelunggum sami, iring pelunggum sami di masjid kita tercinta niki dalam rangka kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dewek yang hormati dan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Daman Huri Abdullah. Yang dewek yang hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin desa, dusun, dasan, pelunggum sami yang berkesempatan hadir. Yang dewek yang hormati jamaah sekalian, jamaah majelis zikir, jamaah pengajian, hafizani wa iyyakumullah. Benar apa yang beliau ceritakan tadi, Tui Jatin niki pernah tiang memegang ekstrakurikuler dulu di MAK Putra, dan beliau niki yang kira tidak dari sini, dari Pemantek. Dan banyak sekali teman-teman MAK di Pancor dulu jadi orang besar. Ada tamat Yaman, ada tamat Solatiyah, ada doktor. Adik-adik yang tiang latih tadi, Bu itu aja masih kelor botor. Insyaallah ya. Makanya tiang sangat berbangga sekali. Bahkan beliau bukan sekedar menjadi seorang tuan guru, ustaz, bahkan berkesempatan juga memegang pemerintah. Itu yang sangat luar biasa sekali. Apalah artinya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, pelunggum sami mengajarkan satu ilmu dibanding dengan keberhasilan adik-adik kita. Dari segi umur nggih yang lebih dahulu daripada beliau, dan sempat yang memegang yang sudah ma'had, beliau masih aliyah MAK. Tetapi jamaah sekalian, kalaulah umur itu menjadi nilai kemuliaan, maka banyak orang-orang yang lebih tua lalu dia mulia. Tetapi ternyata yang membuat pelunggum sami mulia itu adalah ilmu. Yang membuat pelunggum sami mulia bukan umur, tetapi yang ilmu. Dan terbukti jamaah sekalian, walaupun dia yang lebih tua dari sisi umur, tetapi mereka seangkatan dinda tiang niki banyak yang ke Solatiyah, banyak yang ke Mesir, bahkan ada yang ke Yaman. Yang ketemu dengan mereka semua sudah menjadi ustaz, tuan guru, bahkan jadi yang lebih jadi alim ulama mereka. Ya. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itulah sebabnya al-maghfurlah babasa niki tendek mek saling denek mek girang pada saling remehan bahasa. Ada yang berbakat di bidang ini, ada yang berbakat di bidang qiraatul kutub, ada yang berbakat di bidang dakwah, ada yang berbakat di macam-macam niki. Nah niki jamaah sekalian, banyak niki di jamaah pelunggum sami niki juga banyak. Tuan Guru Daman juga lingsiran beliau di tiang lagu bajangan ruweun.
Beliau kakak kelas tiang. Ustaz lalu niki juga kakak kelas tiang. Ustaz Faidi juga kakak kelas tiang. Tiang masih kodek, beliaunya sudah punya banyak macam niki. Nah niki, tetapi anehnya teman-teman ma'had niki, Masya Allah, kalau memang sekedar ilmunya saja, Bapak Maulana Syekh ini membentuk karakter ma'had tidaklah seperti ini. Tetapi ternyata Bapak Maulana Syekh itu membentuk ma'had dalam dua tanda kutip, semua perguruan-perguruan yang ada di Nahdlatul Ulama ini beliau terbitkan, beliau wujudkan, bukan hanya sekedar ilmu dan juga bersama kekeramatannya. Lamun tiang janiki ndek sanggup jadi tuan guru daman, ndek sanggup jadi Ustaz Faidi, dik sanggup jadi Ustaz Sazali. Kenapa? Hari kelas kena jadi apa ke guru le hari kelas, kan begitu. Tetapi ini lagi-lagi kita merujuk kepada Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, bukti orang tawaddu itu banyak sekali. Cuma orang tawaddu itu bisa terlihat jelas pada sikapnya yang mau duduk bersama orang yang lebih kecil daripada umurnya. Itu bukti bahwa dia itu tawaddu. Lebih kecil ilmunya, mau dia duduk. Lebih kecil harta bendanya, melin tokol. Lebih kodek, lebih kecil dari pengalamannya, mau. Pokoknya ada orang yang besar mau duduk bersama dengan orang yang kecil, saksikanlah bahasa Imam Al-Ghazali bahwa dia itu orang tawaddu. Dan di majelis zikir Pulunggum niki banyak orang tawaddu. Guru Iban niki seumur tiang, seumurannya bijen di tiang niki seumuran bijen. Saat murde lagi toaan di tiang, ya belah bayi. Nah, niki jamaah sekalian, berarti Pulunggum banyak sekali orang tawaddu. Ya, banyak yang lebih tua-tua. Tetapi yang sayangkan banyak yang lebih tua, lebih tua raos. itu yang kita tidak inginkan. Nauzubillahi min dzalik. Dan jamaah sekalian, yang membuat orang mulia lagi sekali adalah ilmu mereka. Ya. Luar biasa sekali al-maghfurah Bapak Maulana Syekh. Dulu di zaman-zaman tiang ma'had itu banyak teman-teman ma'had, baru dia tingkat 2, teman-teman tingkat 3, tingkat 4 pun belajar ngaji di orang tingkat 2 ini. Banyak itu. Banyak juga ngandikan Bapak Maulana Syekh, tahun sini jana duit batur me jadi calon-calon wali. Itu pernah itu terjadi di ziarah makam itu Tuan Guru Haji Abdul Rahim bebasa kanak basen. Nah ini kamu pada doa itu beliau bebasa di mimbar masjid kuno di Bayan. Tuan Guru Haji Abdul Rahim almarhum, Allah yarham, beliau bebasa kanak. Nah ini seangkatan kamu nih selai jadi calon wali basen Bapak Maulana Syekh, becat pada doa aku. Ndik guru-guru berdoa nani, kamu pada doa. Tapi teman-teman ma'had ini siapa? Akhirnya pada saat itu yang menjadi doa teman-teman ma'had kita ialah doa pusaka. Ya, doa pusaka. Maka dari itu orang-orang yang besar itu jamaah sekalian, marak basen dinda tiang Tuan Guru tadi ialah orang-orang yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, orang besar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang besar itu tidak menceritakan kebesarannya. Ini perhatikan baik-baik nih. Orang besar itu adalah orang yang tidak menceritakan kebesarannya. Tetapi orang besar itu adalah orang yang dilihat kebesarannya oleh orang lain. Dan orang besar itu bukan orang yang instan lahir lalu besar, bukan. Orang besar itu ialah orang yang terbukti karir-karirnya, orang yang ulet tabah dan sudah menjadi daya tahan
kehidupannya sudah teruji. Tidak ada nun lahir nun tersanjung dibesar-besarkan, bukan. Orang besar itu demi lahir saja itu orang sudah benci kelahirannya. Setan sudah membenci kelahirannya. Apalagi perjuangannya, setan lagi lebih membencinya. Nah, niki jamaah sekalian, itu orang-orang apa? Orang-orang yang besar. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Sedikit niki yang tertarik sekali di pelan pengajian Dinda yang tadi, tapi sangat menohok sekali ini marah bahasan, sangat menusuk sekali di orang-orang yang seperti Pelunggung Sami. Ada satu kalimat yang menurut dia niki menjadi perhatian kita niki. Apa itu kalimatnya? Kalimat yang satu kalimat, yaitu kalimat mursyidan. Orang mursyidan itu, mursyid itu jamaah sekalian, orang yang mendapat madad ilahi, pengakuan Allah, bukan pengakuan umat. Kalau pengakuan perguruan tinggi namanya S1, Pelunggung diakui lagi S2, Pelunggung diakui lagi doktor. Ini pengakuan secara kelembagaan. Keilmuan Pelunggung Sami diakui oleh satu universitas, doktor dan lain sebagainya. Tetapi kalau Allah yang mengakui, namanya mursyidan, waliyan mursyidan. Nah, di balik pengakuan Allah selain Nabi, Rasul dan lain sebagainya, itu kita tidak bahas masalah itu, karena persoalan itu adalah persoalan yang sangat rahasia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma di Pelunggung Sami niki, siapa orang yang mursyid itu? Orang yang mursyid itu jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang layak Pelunggung Sami contohi, layak Pelunggung jadikan imam dalam hal ibadah. Orang yang mampu membimbing saudara-saudaranya sesama muslim menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan sekedar dakwahnya saja, nenten sekedar dakwahnya saja, ilmunya saja, tidak, tetapi akhlaknya juga. Akhlaknya kemana? Akhlaknya sesama manusia, akhlaknya minum. Nek cocok dengan jari mursyid jamaah, lamun masih menek nganjeng, lamun masih menek selakian Pelunggung niki menek nganjeng. Coba inte lemah. Lamun masih menek nganjeng niki berarti belum layak dia menjadi apa? Terlalu sulit menek nganjeng. Kalau begitu minum. Kalau masih dia menenteng gelas pakai tangan kiri, belum sah dia menjadi mursyid. Kenapa? Dulu sekitar tahun 90 ya, 95 nggih. Mending ngandikan Maulana Syekh. Tahun sini 2 bin Ibrahim gena telantik. Lek Nahdlatul Watan 2 bin Ibrahim gena telantik. Dia tidak tahu apa maknanya dilantik itu. Maka ada salah seorang ahli wirid beliau berbisik kepada tiang, di tahun ini berkemungkinan besar salah satu antara bin Ibrahim A dengan bin Ibrahim B akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa, bir ruhani dari orang-orang besar lah yang tidak sebut namanya. Ternyata pada tahun itu tidak jadi pelantikannya. Namun bahasa perguruan tingginya di wisuda tidak jadi. Kenapa? Gara-gara beliau satu, sak terhadap gurunya, sak aten lek guru, mau terbersit sak angen lek Maulana Syekh, mau nesak angen lek Maulana Syekh. Kenapa jamaah sekalian sak angen lek Al-Maghfurullah Maulana Syekh? Ya, kita tidak tahu rahasia apa itu, sehingga beliau tidak dilantik. Yang kedua jamaah sekalian,
beliau tidak berhati-hati di ini, di makanan. Jadi jangan sekali-kali kulunggum niki kalau mau menjadi guru mursyid girang bekelor atau nginem kado napiara niki. Ima ki lamun ngerokok kado ima kiri jadi tahun ngerokoknya niki. Makanya Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh itu mencontohkan kulunggum Nabi masa di setiap air beliau minum, beliau selalu 3 kali dan selalu arah gelasnya ke kanan. Sebelum minum beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu atur yang sekasar sila, yang tidak bisa bahasa halus-halus niki. Demen seru dai niki si Al-Maghfurullah Maulana Syekh gelasnya ke kanan. Waktu gelas ke kanan beliau ucapkan Alhamdulillah. Lagi sebelum terserut dai niki beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Gelasnya ke kanan sampai 3 kali. Nah ini cara wali minum. Apa bahasa beliau? Dalam hadis Nabi SAW beliau yang menerangkan kita niki kepada teman-teman mahan dulu. Siapa orang yang minum seperti itu, maka selama air yang ada di dalam perutnya itu ada, tidak sekali-kali dia akan mengerjakan maksiat. Selama air yang dia minum seperti itu, maka dia selama air itu ada di dalam perutnya tidak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan maksiat. Oh itu aja ngira kenyaman. Permintaan nganjang deh dah. Ibu-ibu rasa air kandung permintaan. Itu dari cara kita makan saja itu sudah kita tidak termasuk. Tidak apa? Termasuk. Nah ini jamaah sekalian, itu adalah belum sami dalam hal napiaran tata kerama untuk makan, mendahar, bekelor. Pernah yang mencicipi sisa daripada Al-Maghfurullah Maulana Syekh dulu oleh orang tukang priak Maulana Syekh itu leda selekong namanya Inak Soran. Inak Soran adalah ngadai Ustaz bahasanya le pawon dono anak sisan dato untuk EP duka dato ngebasani tiang tahu dah kenal bahasa Jerman ni. Oh untuk tiang ni akape loh pawon ni tahu dah apa loh lalu kena loh bahasa Indonesia pun pawon lalu ni buka-buka kene iki masyaallah marah sendiri season daharan Maulana Syekh marah engkam terus cari daun marah bahasa kawo niki asam tahu dari asam asam teparut nah sedak yuris te galut niki kanca pria katak kecok-kecok ado endek season ulama ado endek kedeman banyak endek season ulama yang endek kedeman lagu karena itu season ulama irmeleng. Ni season Tuan Guru bilang langsung teteh je pimpan manok. Angka lu manok tamu surga. Lu manok tahu ngaji gara-gara keluar season ustaz. Ibu-ibu terutama sekali menyilak ustaz Tuan Guru niki pelunggum halus dahar. Jangankan ustaz Tuan Guru pelunggum iling, sisa orang beriman itu adalah syifa. Siapa yang berkelor niki? Dia beriman tak? Dia beriman. Pelunggum kelor saja sisanya itu. Kenapa? Itu obat. Lagu meniurin hari-hari kesildara aja. Daka ya saran season Tuan Guru Ustaz. Oni. Lagu ini kedeman oni. Kembek oni. Guna gigi. Halak di hari-hari kesildara ni gitu. Tai gigi Ustaz. Engkau Tibani dekil-dekil jari ustaz. Baik jamaah sekalian, mursyid itu bukan sekedar dari keilmuannya saja, dari cara makannya, cara tidurnya. Cara tidur orang mursyid itu berbeda, selalu miring kanan dan menindihkan betek.
orang mursyid itu jamaah sekalian dia marah bate, dia terlepas langsung pos. Penindu ulah haran. Ar-aran dia mana wirid teman-teman tiang terutama sekali niki al-mukarram yang di sebelah kanan tiang niki. Pecat dari pimpinan wirid menu model. Menek nganjang lah, penek tembok lah. Apalagi nak penek botol lagi. Terus tindo niki dia menanu. Masya Allah. Ini pernah Maulana saya urut niki. Maulana saya mensari niki. Turun. Itu minyak sengeh yang dipakai urut apa namanya? Betis lah bahasa kasar niki. Nggih. Sengeh minyak niki, sangat sengeh. Minyak dari mana yang tidak tahu. Nah, terus arak sisa niki, sisa minyak niki. Sisa niki. Padahal beliau sudah mensari niki. Urut dengan bung klekep sisa niki. Si tukang urut. Meni bahasa Maulana saya. Enggak nipu dedek jauh boleh. La ilaha illallah. Ini tuh yang urut ini cerita. Ketiang niki tiang tidak dapat cerita dari orang lain. Enggak sini enggak dedek jauh boleh ni pun sugulang malik rek kantong melepas. Lungguh bukan sering dah bayi tansul suruh belanja si semama nggih. Uang kena enggak na goyon tahun lagu baik sebut kebiasaan tak ini ni tahun. Ini kehebatan guru besar Pulau Bungkam Maulana Syekh itu adalah salah seorang mursyid. Kita mengagung-agungkan beliau, mengatakan Maulana Syekh ini minimal kita tahu pernah duduk berdekatan saja itu baru sah, baru apa sahih hadis-hadis tentang beliau itu. Nih di noh badait barang bapak Maulana saya masih nang kelep si cerita ante. Bedait di uang, apalagi nanti can tugas kasih Maulana saya dulu ni. La ilaha illallah. Yang dulu tidak tahu namanya Tuan Sayyid Karim itu tidak tahu. Padahal pas ke bedait sering pas yang ketemu itu ternyata teman tiang duduk di Abror dulu. Oh iya Tuan Said kan. Sama dengan Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Sulaiman Kota Raja itu guru tiang Pelungun. Tidak tahu tiang. Padahal sering tiang ketemu di sana dulu. Tuan Said Jupri juga tiang tidak tahu. Ternyata sering tiang ketemu dulu. Karena itu tiang 17 orang anak-anak. Ini tamat aliyah UI tahun 2000. Terus dia mencerita di ni atas pucuk kubah dah nak cerita di. La ilaha illallah. Jari murid Maulana Syekh bukan sit yang tidak hendak tahadus bi nikmatillah, yang al-fakir ini kan langsung kepada beliau. Dikasih hizib al-auradil khususiyat. Al-auradil khususiyat ini asal muasal wirid khusus. Yang tanya sekarang, wirid khusus niki napi asal muasal. Nama tempat dipetik wirid khusus itu namanya al-auradil khususiyat. Ya ran niki. Jadi kalau pelunggung belum matang di al-auradil khususiyat, yakin yang pelunggung tidak matang di tarekat apa namanya? Di wirid khusus itu. Sama dengan tafsir. Bagaimana pelunggung bisa tafsir kalau tidak Al-Qur'annya? Al-Quran ini adalah satu kitab yang ditafsirkan. Sama lah seperti itu. Banyaklah nih jamaah sekalian hafizani wa iyyakum. Dan Bapak Maulana saya ini orang besar, orang alim. Kalau beliau memiliki satu murid yang istimewa yang beliau miliki, bukanlah beliau orang hebat. Orang hebat itu ialah orang yang memiliki murid yang banyak dan memiliki murid yang memiliki murid yang keistimewaannya banyak dan memiliki murid yang istimewa banyak. Lain kalimatnya niki. Orang hebat seperti Bapak Maulana Syekh itu adalah orang yang memiliki murid yang banyak dan keistimewaan muridnya banyak. Nah, ini orang hebat. Enggak lamun tak aku dik doang niki. Istimewa.
enggak tiang paling istimewa, ada aturin jamaah dan lalu pelunggum itu bukan. Berarti pelunggum niki mengkerdilkan keulamaan Bapak Maulana. Lamun deparan enggak doang. Banyak. Sekarang ini saja masih narat tukang gunting menyebarkan Nahdlatul Wathon ke seluruh Nusantara, kadu sempeda. Sayyid niki dari Labuan Haji, dari Lempok Labuan Haji. Sampai sekarang tukang gunting menyebarkan Nahdlatul Wathon ke seluruh. Tapi saya tahu banyak zaman sekarang. Dia sekali 2 telu niki. Lagu aneh. Meong. Apa nun? Lamun Arab. Meong doang. Lamun tahun di jadi meong masih. Meong ini teduk-teduk. Lamun dengan aku di niki nabiaran. Lamun Arab dengan aku di niki nabiaran. Barek. Sida kena meong terserah kau sunar barek. Kita dengar. Ini murid Maulana itu sangat luar biasa sekali, masya Allah. Dan bukan 10, 20 yang muncul ke permukaan niki belum begitu. Yang muncul itu tuan guru ini, ustaz ini, belum. Masya Allah, Maulana sangat luar biasa sekali. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, beliau ini orang mursyid dan sulit sekali menjadi orang mursyid. Tahapan-tahapannya sulit, cara makan, cara tidur. Cara makan sampun, yang contohkan satu saja nih. Cara tidur juga satu. Yang harus dia kerjakan oleh orang mursyid itu sebelum tidur dan setelah tidur itu 9. Yang dikerjakan oleh orang mursyid itu adalah sebelum tidur sampai setelah tidurnya 9 dia kerjakan. Lamun dia gawe sisi wak niki berarti dia bukan tidak mursyid jamaah sekalian, tetapi kuranglah anu entah niki, entah nemur entah. Tapi entah. Nah, yang tidak terlupakan apa jamaah sekalian? Keadaannya 2 dan bacaannya 3. 2 itu berdoa waktu merebahkan badan, yang nomor 2 yang nomor 1 berdoa sebelum merebahkan badan, yang kedua nyelili andang kanan. Itu dalam hal 2. Dalam bacaan, dalam hal tadi itu. Dalam bacaan apa? Membaca membaca ayatul kursi, membaca An-Nas dan membaca Al-Ikhlas. Tidak dilupakan oleh orang-orang mursyid ini. Lamun itu jekan silalon tegawe apa? Pita galang, pita kasur, kanci pita senina, beto mari ini. Nah niki, itu pita semua. Nah jadi pengetok embok beli. Masya Allah. 3 yang dilakukan oleh orang mursyid itu ialah belum bisa lihat dari dialog kesehariannya. Dialog kesehariannya. Kalau engkau duduk bersamanya, berapa persen dia membicarakan Allah dan Rasulnya? Maka orang mursyid itu adalah 99%. Waktu kita duduk bersamanya, ciri-cirinya dia selalu berbicara tentang ibadah, tentang Allah dan Rasulnya. Itu ciri orang mursyid. Kalau kita ngomong dengan orang ini, yang dibicarakan ialah teluk doang raos, kancu manuk. Oh berarti dengan iki penunggu kandang. Nah niki, kalau orang niki kita duduk bersamanya, lalu yang dia bicarakan adalah oren, kuning, masakan maku, oh pengopen. Nah niki sama sekalian. Dari apa namanya? Pas kita duduk, dari pembicaraannya serio, iling, dengah, napi, diskusi yang sering muncul. Nah, begitulah orang mursyid itu pasti dia berbicara tentang Allah dan Rasulnya. Orang itu namanya orang apa? Orang mursyid. Maka dari itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, dewek nika
jauh daripada kemursyidhan. Belum. Kalau tiang niki, cuma tiang bisa tunjukkan apa yang sudah tiang terima dari Hadratul Syekh Guru Besar Ulumul Sami Al-Maghfurah Maulana. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sekali-kali Ulumul Sami biwal dari hari ini dan selanjutnya dari garis-garis apa yang sudah digariskan oleh